kita sudah mendengar dari presentasi tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi saya juga percaya bahwa tiap perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda gitu. Mungkin mereka harus bisa mengidentifikasi sebenarnya apa sih solusi seperti apa yang cocok bagi mereka. Mungkin saya ingin menunjukkan kepada Pak Richard maupun Pak Yohan. Sebenarnya bagaimana sih cara perusahaan untuk mengidentifikasi solusi IT apa sih yang cocok bagi mereka gitu. Jadi bagaimana Pak cara melakukan self assessment mungkin terhadap kebutuhan IT mereka. Silakan Pak Richard, kemudian nanti disusul oleh Pak Yohan. Terima kasih Pak Wisnu. Jawaban saya simpel Pak, sebetulnya masing-masing perusahaan pasti mempunyai goal masing-masing. Goal itu ada yang short term dan ada yang long term. Dua ini akan menentukan apa yang mereka harus lakukan, karena masing-masing perusahaan akan mempunyai ciri yang berbeda di dalam menentukan goal dan menentukan bagaimana strategi mereka untuk mencapai goal tersebut. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah strategi mereka untuk mencapai objektif ini akan ditentukan juga oleh dua hal, yaitu resources yang mereka punya, artinya ada aset dan ada human resources. Apa keahlian yang biasa mereka sudah lakukan dan apa saja yang mereka sudah punya untuk sebagai mereka punya aset dalam hal pengetahuan, training, human resources, dan lain-lain. Dan yang masih perlu diperhatikan satu lagi adalah kultur mereka. Bagaimana kultur mereka bisa mendukung hal ini. Nah, di luar itu tentu saja banyak lagi perintil-perintil yang kita lihat, misalnya seperti apa saja yang mesti dilakukan secara details, bagaimana mereka bisa merubah sedikit demi sedikit yang namanya kebiasaan-kebiasaan mereka dari misalnya non-cloud on-premise menjadi on-cloud. Ada lagi yang terbalik malah dari cloud, mereka rubah menjadi on-premise. Apa yang mereka harus lakukan? Nah, ini semua tentu kita kembalikan ke perusahaan masing-masing, sehingga setiap perusahaan punya spesifikasi sendiri, punya keinginan sendiri, dan apa yang mereka tentukan menjadi keputusan mereka untuk masa yang akan datang. Oke, berarti ada goal, ada kemampuan internal, maupun tadi kultur Pak ya. Kira-kira tiga faktor utama itu yang akan menentukan solusi IT seperti apa yang cocok bagi mereka. Kalau Pak Yohan mungkin ada tambahan Pak dari jawaban dari Pak Richard? Ya, terima kasih Pak Wisnu. Memang betul ya Pak ya, ketika satu perusahaan memilih, itu memang balik lagi kepada strategi bisnis terlebih dahulu ya. Setelah strategi bisnis itu ada, ditetapkan, baru nanti turun kepada strategi IT-nya bagaimana. Itu pun harus disesuaikan dengan bagaimana organisasi itu ada ya, atau bagaimana organisasi berfungsi, atau siapa yang memutuskan dan lain sebagainya. Nah, saya mau menambahkan di dalam perusahaan itu juga biasanya ada risk tolerance ya. Ada perusahaan tertentu mereka cukup bisa terima risk tolerance. Kenapa saya kaitkan ini? Ketika ada suatu perubahan, ya tidak mau di dalam status quo, risiko itu selalu akan ada. Tapi risiko itu ketika itu ada adalah biasanya untuk suatu perubahan yang diharapkan lebih baik. Tapi tetap ada risiko. Nah, perusahaan yang risk tolerance-nya cukup rendah, mereka sering memilih untuk berada dalam status quo. Tapi perusahaan yang risk tolerance-nya cukup baik atau cukup berani gitu, mereka akan pindah atau berubah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu paling beberapa pandangan dari yang saya bisa tambahkan, Pak. Oke, berarti tambahnya risk tolerance itu Pak ya. Kalau memang perusahaannya mungkin secara risk appetite-nya berani, ya mereka mungkin akan lebih mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrim dibanding perusahaan-perusahaan konvensional yang mungkin secara risk appetite-nya juga nggak terlalu berani gitu Pak ya. Oke, ya, terima kasih. Jadi ada 4 aspek tadi yang mungkin audiens untuk mungkin bisa dipertimbangkan tadi dari penuturan Pak Richard maupun Pak Yohan. Kan ke Pak Juniadi nih Pak, SPI GreenLake itu solusi yang menarik karena saya pikir dia menggabungkan dua dunia gitu, antara dunia cloud dengan dunia on-premise. Kalau udah berdasarkan pengalaman 10 tahun SPI GreenLake diimplementasikan di dunia gitu Pak, sebenarnya bisnis case-nya atau case best practice-nya seperti apa? Apa sih skenario terbaik ketika
dari perusahaan yang mengadopsi SPI Green Lake ini. Bapak bisa cerita nggak Pak dari pengalaman SPI selama ini? Silakan Pak Junior. Oke, thank you pertanyaan Pak Wisnu. Jadi mungkin tadi saya ada lihat juga ada beberapa pertanyaan yang masih agak bingung dengan Green Lake. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu ya. Jadi Green Lake itu lebih kepada bisnis skemanya sebelum Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya proyeksi mungkin selama 3 tahun mungkin, bagaimana growth-nya perusahaan Bapak Ibu sih seperti itu. Tapi ingin misalnya contoh dalam 3 tahun itu mungkin kebutuhan Bapak, saya kasih contoh aja mungkin dari satu case kita ya. Jadi mungkin kebutuhannya mungkin saya butuh grow-nya sekitar 20 server seperti itu. Cuman di awal-awalnya itu mungkin kebutuhannya di awalnya cuma 3 server dulu gitu loh. Nah, ini cocok dengan konsep Green Lake karena kita bisa lihat bagaimana grow-nya itu akan menentukan seberapa besar nanti pembayarannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, tapi kita bisa lihat ya, kalau misalnya nanti Bapak pengen bayarnya itu secara bulanan aja gitu loh, secara bulanan, grow-nya mungkin tidak terlalu besar di awal gitu ya, jadi bisa starting small seperti itu, dan kita tahu bahwa kebutuhannya mungkin dalam 3 tahun nanti akan grow, akan sebanyak itu, tapi di awal itu, kebutuhan di awalnya itu tidak sampai 20 gitu, tapi kebutuhan di awalnya starting small, mungkin di 3 atau 5 server, nah itu sangat cocok, karena Bapak bisa bayar sesuai dengan kebutuhannya di awal itu, lalu mungkin bisa, misalnya Bapak Ibu tidak punya tempatnya, gitu ya, Bapak bisa follow di tempat lain, gitu ya, lalu pembayarannya itu secara bulanan, bisa kita lihat pembiayaannya akan lebih fleksibel gitu ya, dibanding kalau misalnya Bapak Ibu 20 server langsung dibelikan di awal gitu, dan itu sudah pasti tidak sangat memboroskan gitu ya, karena akan di sisi finance akan menjadi pertanyaan, apakah ini penggunaannya itu benar-benar seperti itu di awal, tapi ataukah kita bisa starting small dulu. Nah ini akan menjadi kelebihan. Dan itu bisa kelihatan nanti di dashboard tadi yang saya cerita, karena itu sudah pasti Bapak Ibu udah dapat di situ berapa besar penggunaannya, lalu pembayarannya berapa besar, lalu kalau misalnya ada penambahan kelihatan. Nah di situ itu yang berdasarkan pengalaman kita sih Pak ya. Jadi akan lebih banyak entah itu di sisi apakah itu customer-nya di sisi banking, apakah customer-nya financial industry atau manufacturer. Itu sebetulnya Green Lake itu sama gitu loh, mau dengan di customer manapun dengan misalnya bisnis case-nya seperti itu akan sangat cocok gitu ya. Tapi kalau misalnya secara kebutuhan mungkin flat gitu ya, tidak tahu apakah akan terjadi growth atau tidak, lalu misalnya mungkin dari 2 menjadi 3 server, cuma 4 server gitu, mungkin konsep Green Lake itu belum begitu cocok. Tapi kalau misalnya Green Lake itu kita tahu grow-nya atau sudah punya planning, atau mungkin selama ini mungkin perusahaan, ada juga kita di perusahaan startup gitu ya, perusahaan startup yang belum tahu kebutuhannya itu akan seperti apa. Nah kita bisa bantu bisnis roadmap-nya di perusahaan startup tersebut untuk misalnya kerjasamalah dengan service provider, lalu misalnya kita tahu mereka bisa multi tenancy seperti itu. Nah itu kita bisa bantu juga. Kita bisa bantu bahwa kita bisa starting small, kita bisa bantu kalau misalnya tidak ada grow dan lain-lain. Nah itu konsepnya seperti itu Pak. Jadi bisa selama itu ada grow dan itu sudah tahu plan-nya akan seperti apa, future plan-nya dan lain-lain, itu akan membantu kita untuk bisa membantu Bapak Ibu gitu loh. Oke, Pak, mungkin saya ingin menganalogikan. Jadi kalau misalnya saya punya di perusahaan butuh kira-kira 3 tahun mendatang, kira-kira saya akan butuh 10 server, tapi di tahun pertama ini paling saya cuma pakai 3 server lah, kira-kira seperti itu. Nah berarti SPI akan menyediakan langsung 10 itu di data center saya, atau nanti menyediakan 5 dulu, nanti tahun kedua ditambah jadi 7, tahun ketiga jadi 10. 3 sampai 5 dulu aja Pak. 3 sampai 5 dulu? Ya, jadi karena kalau misalnya kita langsung sediakan 10, misalnya seperti itu,
otomatis kan ada space yang harus dibayar gitu ya, Oke. ada space dan lain-lain. Dan ini kita maunya efisiensi tepat guna tadi seperti Pak Yohan juga bilang tadi. Kita mau ada yang namanya tepat guna, lalu misalnya kalau ada penambahan, expansion dan lain-lain, baru nanti kita delivery lagi yang selanjutnya. Berarti kalau saya butuh di tahun pertama 3 server, disediakan mungkin 3 sampai 4 server oleh HPE. Nanti kalau saya misalnya konsumsi saya mungkin di bulan pertama cuma 2,5 server, itu yang saya bayar berarti 2,5 servernya itu berarti? Ya, betul. Oke, berarti kalau 2,7 di bulan kedua 2,7. Jadi tidak 3 server yang seperti yang sudah ditanamkan. Betul. Oh, oke. Berarti benar-benar berbasis konsumsi ya, bukan berbasis jumlah server yang ditanamkan di data center saya. Oke, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari beberapa Q&A yang ada. Itu berarti secara server segala macam itu tetap menggunakan hardware dari SPE ya, Mas Juniardi? Hardware dari HPE, betul. Oke. Dan itu juga bisa saya sesuaikan, misalnya kita pengen VDI, saya pengen segala macam teknologi berbasis cloud juga bisa gitu ya, kontainer segala macam. Jadi kebutuhan Bapak Ibu based on workload-nya mau seperti apa. Nah, teknologi di belakangnya, back-end-nya, yaitu nanti kita yang tentukan gitu loh. Sesuai dengan kebutuhan, misalnya big data, VDI, dan lain-lain. Dan pengelolaannya itu akan di SPE atau di cloud customer? Pengelolaan maksudnya kalau misalnya data segala macam itu sudah pasti haknya dari customer. Kita yang kita monitor hanyalah berapa besar penggunaannya. Data konfidensial itu punya customer. Kita tidak akan sentuh. Tapi seberapa besar capacity, seberapa besar usage yang digunakan, nah itu yang kita monitor. Berarti kalau keep the servernya on berarti tetap SPE ya yang akan melakukannya. Betul, melakukannya kita. Oke, terima kasih Mas Dijari. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari para di Q&A karena masih banyak yang agak bingung terhadap SPE GreenLake. Mungkin pertanyaan saya kedua sebelum saya masuk ke Q&A dan menjawab pertanyaan dari para audiens, mungkin ke Pak Richard nih Pak. Pak, kan saat ini soal regulasi itu menjadi penting ya, maksudnya pertimbangan perusahaan untuk pindah ke cloud atau tidak itu seringkali kan salah satu faktor penting adalah regulasi gitu, karena setahu saya industri finansial kayaknya mereka masih tidak boleh menyimpan data customer di luar negeri gitu. Jadi kan mereka tidak bisa menggunakan layanan cloud global gitu. Bapak bisa cerita dikit Pak tentang regulasi ini apa saja sekarang sih yang diatur karena banyak yang berubah deh, dan Bapak sebagai praktisi yang sudah banyak berpengalaman dan juga banyak mendalami soal regulasi ini, mungkin bisa cerita dikit sebenarnya apa regulasi yang sekarang diatur terkait penggunaan cloud, public cloud di Indonesia. Silakan Pak Richard, mungkin 5 menit Pak. Masih mute Pak. Terima kasih Pak Wisnu. Pertanyaan ini menarik dan agak sulit dijawab karena begitu banyak pro dan kontra. Kita sebagai manusia yang bergaul di teknologi, punya pengalaman di IT, experience di IT, problem paling utama adalah kita nggak mau diatur, dan kita susah sekali terima orang ngatur kita. Dan ini menjadi permasalahan kebalikannya dengan pemerintah yang punya tugas justru harus mengatur. Nah ini jadi permasalahan. Nah kita lihat ada PP 82 yang diterbitkan tahun 2012, kemudian dieliminasi, diganti dengan PP 71 tahun 2019, dan ada satu lagi yang kita menarik sekali, PP 95 tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dua ini sangat berkaitan kalau menurut saya, dan dua-dua ini bicara mengenai data center. Nah, data center ini terkait menjadi rumah daripada cloud, public cloud maupun private cloud maupun hybrid. Ya, kita lihat ini akan masuk di dalam situ. Walaupun hybrid itu ada sebagian yang bisa on-premise juga, ada juga orang yang mengatakan saya bikin on-premise tapi saya bikin cloud, terserah aja ya. Tapi yang kita bicarakan ada public cloud. Pada PP 71 mengatakan ada dua macam data. Data pertama disebut dengan strategic data, dan yang data kedua disebut dengan non-strategic data. Pemerintah memberikan satu deklarasi, strategic data itu adalah data yang terkait dengan pemerintah.
Artinya KTP kita punya link semua di dalam itu terkait. Tapi begitu di luar itu sebetulnya bukan strategic data. Nah, kalau strategic data, ada satu keharusan di dalam PP 71 harus disimpan di lokal. Tidak boleh disimpan di luar negeri. Supaya tidak bisa dibekukan, tidak bisa diambil. Nah, kalau dimasukkan ke dalam satu data center yang adanya di lokal tapi milik perusahaan luar, gimana? Masih sangat konflik. Jadi kita nggak bisa jawab dengan benar, mestinya boleh atau tidak boleh. Saya katakan sejauh itu di geografi lokal, jawabannya boleh. Tetapi karena itu perusahaan luar, ya ini yang quote-unquote problemnya. Nanti saya mungkin bisa share mengenai case. Kedua adalah kalau kita punya data yang terkait dengan pemerintahan, dan pemerintahan kita ini sekarang menuju ke SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mempunyai satu aturan di pasal 27 dari PP 95 tahun 2018, mengatakan bahwa semua data yang terkait dengan pemerintahan tidak boleh ditaruh di luar, tapi harus di lokal. Maka kita harus pilih, hati-hati memilih cloud yang berbasis lokal. Ini akan yang terbaik. Tetapi tentu saja kita juga melihat bahwa ternyata cloud di lokal dengan cloud di luar, bedanya adalah di dalam fleksibilitas dan di dalam on certain extent, misalnya kita butuh mendadak kita butuh 20 peta punya storage, kita butuh 2000 prosesor. Apa yang terjadi? Apakah di lokal bisa memenuhi? Rasanya akan sangat susah. Sehingga mau atau tidak mau kita juga melihat teman kita yang punya cloud di luar. Cloud hyperscaler ini akan memberikan satu keuntungan yang luar biasa kalau kita punya situasi seperti itu. Tetapi di pihak yang lain ini menjadi problem untuk kita kalau tiba-tiba hyperscaler ini ditentukan oleh pemerintahnya mereka untuk menahan datanya harus dibawa balik ke negaranya. Apa yang terjadi dengan data kita? Siapa yang bertanggung jawab? Ini menjadi satu permasalahan. Nah, saya mengusulkan kalau kita mempunyai data yang lumayan besar, maka dua hal yang kita harus lakukan. Pilih cloud yang tepat untuk kita sesuai dengan goal perusahaan, misi perusahaan, dan strategi kita untuk mencapai goal tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pilihlah yang paling aman. Apakah itu bisa di lokal, atau bisa saja kita pilih perusahaan luar yang ada di lokal, atau perusahaan luar yang adanya juga di luar. Yang mana? Cuman begitu kita tentukan, kita harus declare. Data ini adalah non-strategic. Begitu itu kita mau taruh di luar. Kalau kita mau taruh di dalam, ya kita juga perlu declare juga, tapi kita boleh declare bahwa ini adalah strategic data. Jadi kalau kita balik ke financial services industry, ada baiknya tetap memilih lokal. Kita melihat ada beberapa bahkan bank dari PMA, perusahaan modal asing, masuk di Indonesia, dia bikin data center di lokal, dia nggak memanfaatkan public cloud, tapi dia memanfaatkan private cloud. So be it, itu menjadi sesuatu yang baik untuk mereka, dan itu adalah strategi yang mereka ambil. Mudah-mudahan itu menjawab, Pak. Oke. Kalau ada tambahan lagi boleh. Oke. Menarik tuh Pak ya, bahwa walau misalnya saya punya layanan e-commerce lah, saya buat e-commerce, data saya masukkan ke public cloud yang di lokal, tapi nyata yang lokasinya di lokal, tapi dia perusahaan global. Waktu-waktu pemerintah negara bersangkutan menarik data, berarti data customer saya akan bisa ketarik ke mereka gitu ya, kalau dari penuturan. Dan itu kita tidak bisa mencegah hal tersebut ya. Iya, misalnya saya ambil contoh Pak, di bulan Oktober tahun lalu tuh Amerika tuh mengatakan bahwa dia meminta ada data yang ditarik ke Amerika. Jawabannya tidak bisa karena
di sana aturannya, policy-nya itu tidak memungkinkan itu. Oleh Presiden Trump itu sangat bagus, dia sangat cepat, dia bilang, ya bikinin aturannya, dan dibikinin aturannya bulan Februari jadi. Dan ada satu perusahaan besar yang dikatakan semua defense information terkait dengan perusahaan Amerika harus ditarik masuk ke Amerika untuk dipelajari. Indonesia pasti salah satu kan ya, dan itu akan kelabakan semua itu. Begitu kena, nah kita terus bingung mau gimana nih, apa yang kita mesti lakukan. Dan kita tidak bisa bilang enggak, tapi kita mengatakan itu salah, kita juga nggak bisa bilang apa-apa karena mereka bergerak dan bertindak untuk perusahaan Amerika sendiri.